Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Mohramdani. Saya bekerja di SMK Pertiwi Kuningan sebagai guru Mapel ASJ di pelajaran TKJ. Kali ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menyajikan mengenai praktik pengalaman lapangan mengenai materi ASJ dan pelajaran TKJ. Selamat menyaksikan. Baik, dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, syukur ya. Oke, sekarang pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga di pelajaran ASJ, masih pelajaran yang kemarin. Nah, nanti sebelum memulai aktivitas, seperti biasa, kita awali dulu dengan bersih-bersih lah, beres-beres dulu ya. Coba Bapak ingin lihat dulu kalian, biasa, kiri kanan, coba cek ada sampah atau tidak. Kalau tidak ada, tidak usah dibuang ya. Oke, sudah bersih ya. Nah, baik, dilanjut dengan kita awali pagi ini dengan berdoa dulu. Ya, silahkan KM pimpin doa dulu. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib ya. Dilanjut lagi dengan yel-yel ya. Silakan semuanya boleh berdiri. Yang dirihan siapa? Siapa biasanya? Ya. Siapa aja? Si Neng lah. Neng. Ya, dirihan ke depan ya. Oke. Nanti bareng dengan lagu yang di sini ya. Siap? Ya.
Baik, jangan duduk ya. Dilanjut dengan yel-yel. Seperti biasa. Yel-yelnya sama siapa? KM? Ya. Oke, Neng, silakan kembali ke semula. SMK bisa ya. Bisa. Luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kalian. Bapak absen dulu ya. Ahmad Nabila. Alia. Sakit. Oke, ada suratnya? Ya. Aurelia. Diki Maulana. Elsie. Galih. Iqbal. Irgi Kurniawan. Oh iya. Yang sakit ya. Muhammad Rafiq. Neina. Raisa. Selfie. Jadi pertemuan 3 ini kita akan membahas mengenai konfigurasi remote server. Ya. Konfigurasi remote server. Tapi sebelum ke pertemuan 3 ini, Bapak ingin tahu dulu yang kemarin. Kalian kan sudah belajar instalasi ya. Instalasi sistem operasi jaringan. Ya, kira-kira ada pertanyaan mengenai pembelajaran sebelumnya mungkin? Ya, mengenai sistem operasi jaringan. Ya, Neng, silakan. Materi sebelumnya, pembelajaran sebelumnya telah belajar mengenai pengetahuan sistem operasi jaringan, mengenai fungsi, jenis-jenis sistem operasi jaringan, perangkat keras yang dibutuhkan, dan aplikasi yang akan digunakan untuk instalasi sistem operasi jaringan. Oke, sip. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kalian. Ya, betul ya. Jadi Sineng itu menjelaskan rangkuman materi yang kemarin. Ya. Apa yang dipelajari? Berarti yang dipelajari tentang sistem operasi jaringan, tentang spesifikasi hardware ya. Dan cara konfigurasi yang nanti akan diterapkan di sistem operasi jaringan ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya kalian akan menjelaskan konsep remote server menggunakan kata-kata sendiri, kemudian menentukan cara konfigurasi remote server sesuai prosedur, dan menentukan konfigurasi SSH server dengan tepat. Ya. Nah, kemudian nih, sebelum kita masuk ke materi, kita sekarang materi dulu ya. Setelah materi nanti besok dilanjut dengan praktik. Seperti biasa. Nah, untuk pertama, persepsi terlebih dahulu. Ya. Persepsi ini lebih ke pertanyaan, Bapak mungkin akan bertanya ke kalian, ya. Pertanyaan yang pertama, sesuai yang di slide, apa yang dimaksud dengan remote server? Mungkin ada yang tahu, silahkan. Sesuatu yang kita bisa gunakan untuk pengendalian jarak jauh. Betul. Sesuatu yang digunakan untuk pengendalian jarak jauh. Setuju? Oke, sip, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Harus terhubung dulu antara komputer lain dan server supaya terjadi komunikasi antar data. baik, harus terhubung dulu antara klien dan server supaya terjadi komunikasi data, ya. Ya, betul ya. Jadi misalkan gini ya, ibaratnya sebuah TV yang sedang kalian kontrol menggunakan remote, ya. Jadi remote tersebut, tahu kan remote TV ya? Ya, remote TV pasti di rumah kalian masing-masing punya, ya. Sekarang mah tidak hanya pakai remote, kadang-kadang pakai smartphone juga bisa ya. Nah, jadi biasanya kalau di rumahnya yang sudah pakai smart TV, itu analogi sederhananya TV yang dikendalikan oleh remote.
Sampai sini kira-kira mengerti? Mengenai remote server dulu ya. Oke. Nah, jadi hanya sedikit ya dari Bapak, analoginya seperti itu. Intinya nantinya ke depannya kalian itu akan membuat server di Debian 11. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya setelah kalian membuat server, diharapkan kalian bisa membagi jaringan atau data. Yang namanya server berarti ada klien ya. Betul ya? Server dan klien. Nah, untuk itu ya, kita bisa mulai ke kelompok belajar terlebih dahulu. Ya. Kelompoknya Bapak sarankan masih yang kemarin aja ya. Masih ingat? Oh, takutnya lupa ya. Oke, kalau begitu nanti kalian membuat kelompok atau sudah ada kelompok yang kemarin. Nah, kemudian seperti biasa, itu untuk bahan ajarnya kalian bisa unduh di short URL .add/ngq2 atau bisa kalian jelas dilihat. Nanti kalian unduh. Kemudian LKPD-nya sama, ada linknya. Dan jika sudah selesai membuat atau menyelesaikan tugas di LKPD, nanti kalian tinggal unggah kembali. Nah, tapi linknya beda. Paham? Paham ya? Oke, untuk bahan ajarnya terlebih dahulu di download, kemudian LKPD-nya. Setelah itu, kalian boleh berkumpul per kelompok. Boleh satu PC oleh 3 kelompok mungkin nantinya ya. Silakan. Ada pertanyaan mungkin sebelum memulai? Paham ya? Oke, silakan. Baik, sudah diunduh. Nah, jadi kalian boleh duduknya nanti berkelompok untuk mengerjakan tugas di LKPD ya. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah itu kalian presentasi per kelompok di depan dengan metode spinner ya, seperti kemarin. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Paham ya? Silahkan boleh per kelompok untuk diskusi dan menyelesaikan tugasnya. Ya. Nanti kita bahas per kelompok di depan ya mengenai tugasnya. Silakan. Boleh sambil browsing, silahkan. Mau di smartphone silahkan boleh.
Gimana soalnya? Susah? Apa gampang? Gampang ya. Itu mau praktek ya kalau yang itu. Kalau teori paling atas. Ya, ada semua lah situ ya. Tinggal kerjakan. Itu udah di-download dulu? Udah? Soalnya kalau kerjakan langsung di situnya, dibentok sama temennya yang lain ngerjain juga. Takutnya gitu ya. Mending diunduh dulu. Yang mana? Pertanyaan yang itu ya, sama yang pertanyaan yang temannya. Jadi yang itu teh ada di bahan ajar. Di bahan ajar juga ada. Nah, jadi kan ini tuh ada yang praktek ya. Nah, yang praktek ini kalian jelaskan dengan bahasa singkat kalian gitu. Kira-kira apa saja untuk konfigurasi itu? Ya. Kan udah jelas ya, harus masuk ke sini, ke sini, ke sini. Kalian rangkum, singkat, masukkan ke yang itu ya. Bahasa sendiri ya. Ya, silahkan. Buka dulu Word-nya. Ya, tah Word. Itu kelas dulu. File. Open. Nah, itu. Namanya apa? Nah, itu. Selamat. Sak diunggah dulu. Diupload dulu. Udah? Oke, kalau sudah Bapak langsung aja nanti ya. Kalian untuk presentasi di spin aja lah ya. Spinner. Oke. Nanti yang kebagian per kelompok silahkan presentasinya. Setelah selesai nanti minta tanggapan dari kelompok lain ya untuk bertanya. Oke. Paham ya? Siap? Baik. Kita spin dulu. Kira-kira kelompok berapa yang pertama? Silahkan berhitung ya. 3, 2, 1 bareng. 3, 2, 1. Oke. Ya, kelompok 1 dulu. Iya. Kelompok 1 mana? Silahkan ya. Boleh di depan ya, maju sini. Sebelah sini saja nggak apa-apa lah. Ya, itu ada proyektor, takut ini. Sok. Silahkan. Baik, kita perhatian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas kerja kelompok kami. Yang pertama, penjelasan mengenai server remote. Remote server merupakan sebuah server yang digunakan klien untuk mengendalikan atau mengoperasikan server dengan cara menghubungi IP server. Biasanya, remote server yaitu OpenSSH server. Yang kedua, fungsi dari server remote mengaktifkan, mengontrol, dan mematikan server dari jarak jauh. Yang ketiga, aplikasi server remote. 1. Tim Firewall, 2. Windows Remote Desktop, 3. Tim, 4. Remote Desktop,
Sudah? Silakan tanggapannya dari teman-temannya, kelompok lain boleh. Diacungkan ya pertanyaan ke kelompok 1 ya? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh duduk kembali. Tepuk tangan dulu ya, Pak. Dilanjut ya. 3, 2, 1. Kita mulai spin. Berurut. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Penjelasan mengenai server remote. Server remote adalah sebuah server yang dikasihkan untuk menangani pengguna yang tidak dalam tapi membutuhkan akses jarak jauh untuk itu. Fungsi dari server remote yang pertama menyalakan dan mematikan server, kedua memantau penggunaan network, tiga mudah memantau keamanan, keempat memudahkan perbaikan sistem, lima mengontrol komputer lain, dan terakhir menghidupkan dan mematikan komputer dari jarak jauh. Yang pertama, mengkonfigurasikan IP address di Debian 11 dengan men-setting terlebih dahulu di VirtualBox. Yang kedua, kemudian pilih di adapter 1 gantikan menjadi hanya host, kemudian klik OK, kemudian klik mulai di VirtualBox. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, pertanyaan untuk kelompok 2 mungkin ya. Silakan ini. Jelaskan fungsi-fungsi remote server. Izin menjawabnya, menyalakan dan mematikan server salah satu fungsi dari remote server adalah bisa mengaktifkan dan mematikan server dari jarak jauh. Gimana? Oke. Baik, boleh ditutup, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Baiklah, sudah semua ya kelompoknya. Dilanjut dengan apa ya nih? Evaluasi. Oke. Jadi kalian Bapak kasih waktu nggak lama lah, 3 menit saja. Silakan buka link evaluasinya, kalian kerjakan soalnya. Hanya 5 soal kalau nggak salah ya. Hanya 5 soal dan itu pun PG. Silakan. Sudah ya? Sip. Baik, untuk link evaluasi nanti kita cek. Nah, sekarang pembelajaran mengenai pengetahuan dasar ya. Remote server sudah
selesai ya. Tapi Bapak ingin kesimpulan dari kalian setelah nanti tadi berdiskusi, kemudian mempresentasikannya di depan gitu ya. Silakan, mungkin ada satu atau dua orang yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Boleh nanti angkat tangannya ke atas ya. Jangan ke samping ya. Silakan. Ya, Neng, silakan. Kesimpulan yang dapat dari hasil diskusi kelompok kami adalah sebelum kita melakukan konfigurasi server metode Debian 11, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai apa itu server ya, Mbak. Oke, sip. Ada lagi mungkin? Satu orang lagi? Kesimpulan? Ya, siapa? Ya, silakan. Kesimpulan yang kedua adalah SSH server merupakan konfigurasi yang akan digunakan untuk meremote server. Nantinya dengan menggunakan aplikasi PuPi. Putih ya? PuPi. Oke, sip. Nah, refleksi dulu ya. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini, mungkin ada kendala, kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Silakan kalian untuk refleksi 2 orang aja. Acungkan tangan, boleh. Untuk refleksinya, silakan. Dua orang saja. Silakan. Ya, oke. Ya, kelihatannya. Ya. Memahami konsep awal server remote merupakan dasar sebelum melakukan praktikum di Debian 11. Kita harus mengetahui dasarnya tersebut. Oke. Kita harus memahami dasarnya tersebut sebelum praktikum. Ya, memang ya, betul ya. Ada lagi mungkin tambahan? Silakan. Fokus dalam diskusi kelompok dan mencari materi yang dibutuhkan untuk tugas di LKPD merupakan sesuatu yang dibutuhkan sebelum praktikum. Ya, jadi harus fokus ya. Betul ya. Oke, untuk refleksi dan kesimpulan sudah kalian sampaikan. Nah, diantaranya tadi ya, harus mengetahui dasar pengetahuannya ya. Sebelum praktikum, kemudian diskusi dengan kelompok, itu pun penting. Ketika diskusi kalian terjadi interaksi, ngobrol dengan teman, menambah pengetahuan baru, misalkannya dari internet dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, itu nanti untuk besok ya, pertemuan selanjutnya, kalian akan melakukan konfigurasi remote server sesuai prosedur yang benar, kemudian menguji hasil konfigurasi remote server yang telah diinstal dan membuat laporan konfigurasi remote server yang telah diuji. Baik ya, jadi intinya besok akan praktik. Setelah pengetahuannya tadi sudah, nanti besok dilanjut dengan praktikum. Baik ya. Oke, untuk pertemuan sekarang mungkin sudah selesai. Tapi silakan kalian kembali ke posisi semula dulu sebelum ditutup doa ya. Ya. Oke, sudah ya. Terima kasih atas kehadirannya dari Bapak. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Sebelum ditutup pembelajaran, silakan oleh KM kembali ditutup dengan doa. Silakan. Sebelum pulang, marilah. Sebelum pulang, marilah berdoa juga. Wa
Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan besok kita bisa praktikum dengan lancar ya. Bapak tutup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.